Itu apa yang kau berikan, kontribusikan pada negara ini. Kau tanya pada dirimu, apa yang sudah kau berikan pada negara ini. Kita asik masih berbicara soal ijazah yang menurut saya sangat tidak relevan untuk dibicarakan oleh seorang intelektual di Republik ini. Apa sih ijazah itu? Saya pun nggak tahu ijazah saya di mana saya taruh. Dan saya pikir tidak relevan. Yang paling relevan itu apa yang kau berikan, kontribusikan pada negara ini. Kau tanya pada dirimu, apa yang sudah kau berikan pada negara ini. Kita pertama dari merebaknya isu ijazah palsu, di mana Rabu kemarin Menteri Anies Baswedan mengecek ijazah aparatur sipil negara di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Budaya. Rabu pagi, Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Budaya Anies Baswedan mengecek ijazah seluruh aparatur sipil negara di kementeriannya. Hal ini dilakukan menindaklanjuti temuan Menristek dan Dikti terkait ijazah palsu. Langkah yang dilakukan oleh Pak Menristek Dikti itu langkah benar. Kemudian dari Kemenpan juga sudah melangkah itu. Kita juga sekarang begitu. Kita akan lihat semua yang mendapatkan ijazah dari institusi-institusi yang diragukan. Begitu daftarnya keluar dari Pak Menristek Dikti, lalu kami akan cek semuanya. Pengecekan ijazah pegawai negeri sipil sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penanganan ijazah palsu ASN, TNI, Polri, di lingkungan instansi pemerintah. Apabila ada indikasi pemalsuan ijazah atau penggunaan ijazah palsu, maka oknum aparat negara tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya saat sidak, Menteri Muhammad Nasir menemukan beberapa kampus yang diduga melakukan praktik jual beli ijazah palsu. Ardia Rahma, Indra Raharja, melaporkan untuk NET. Memang tuh ngomong-ngomong soal ijazah tuh. Enggak, ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, Pak, ini benar Pak Bupati dulu ijazahnya palsu? Ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Jadi jangan sampai belinya yang palsu, kata dia. Saya baru tahu kalau ternyata saya dikasihnya yang palsu, kata dia. Ya. Makanya saya bilang semua ini kegaduhan ini bermula dari pengecutnya Joko Widodo dan pengecutnya Dirtipidum yang diakui mereka itu asli tapi hanya berani menampilkan fotokopinya. Ijazah UGM bukan aib. Masa kita punya presiden yang gak berani menunjukkan ijazahnya? Sudah 10 tahun di biaya negara ini. Seorang presiden, mantan presiden yang nggak mau secara gentleman menunjukkan memegang ijazah S1 UGM. Itu loh. Kalau dia benar alumni UGM justru bangga seperti saya coba. Atau saya perlu datang ke rumah Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah S1 UGM saya, sama-sama kita. Saya nggak presiden aja berani. Begitu loh. Jadi sekali lagi makanya saya bilang semua ini kegaduhan ini bermula dari pengecutnya Joko Widodo dan pengecutnya Dirtipidum yang diakui mereka itu asli tapi hanya berani menampilkan fotokopinya. Dan memaksa rakyat harus percaya karena laboratorium forensik. Kalau memang Anda percaya dengan penelitian Anda, tampilkan yang asli. Bang Aiman, nanti saya kasih satu closing ya buat saya. Bentar. Ya. Makanya saya bilang, kalau orang awam yang sekarang sudah mulailah kita munculkan, saya UGM, hashtag saya UGM, ayo kita tunjukkan ijazah UGM kita. Itu baru alumni UGM. Alumni UGM bukan malu sebagai alumni UGM. Ijazah UGM bukan aib. Masa kita punya presiden yang gak berani menunjukkan ijazahnya? Sudah 10 tahun di biaya negara ini. Sudah 30 juta per bulan. Dikasih Alphard, dikasih 12.000 meter. Apa itu? Rumah apa itu? Rumah dinas. Itu semua kita yang bayarin. Itu tunjukkan sekarang. Pak Widodo tadi dirugikan. Pak Aiman dirugikan, apalagi kami dilaporkan hanya karena seorang presiden yang nggak berani menunjukkan ijazahnya. Oke. Insya Allah kami bertiga akan memberi kado yang sangat indah pada peringatan 80 tahun usia kemerdekaan Indonesia
pada tanggal 17 Agustus 2025 yang akan datang, yaitu sebuah white paper, sebuah buku ilmiah yang bertuliskan ijazah palsu Jokowi. Buku ini sepanjang 500 halaman. Alhamdulillah sedang kami tulis dan sudah hampir mencapai 70 sekian persen. Bang Resmond menuliskan soal detailnya. Saya menuliskan mulai dari prakata, mulai dari kisah ijazah palsu ini pertama kali dugaan masyarakat. Kemudian penjelasan soal Declaration of Human Rights, penjelasan soal Undang-Undang Dasar 45, penjelasan soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, penjelasan Undang-Undang ITE nomor 11 2008, 19 2016, nomor 1 tahun 2024, dan juga termasuk penjelasan soal undang-undang yang lain dan undang-undang khususnya. Dr. Resmond akan menuliskan detail soal analisis-analisis teknis yang jauh lebih detail. Misalnya soal analisis red, green, blue, soal lintasan cap, kemudian image comparison, face recognition, dan lain sebagainya. Kemudian Dr. Tifa menuliskan dari sisi behavioral neuroscience-nya. Semua itu akan menjadi satu buku yang insya Allah itu akan terbit dalam 2 versi, akan terbit secara cetak analog dan juga akan terbit secara digital, dan sedang kami mohonkan nomor ISSN-nya, ya ISBN-nya. Dan insya Allah juga itu akan diterbitkan secara internasional oleh Pak Chris Komari selaku koordinator dari FDI, Forum Diaspora Indonesia, dan akan diedarkan ke 25 negara di seluruh dunia. Jadi kami bertanggung jawab penuh atas buku itu, dan kami juga menantang. Kalau buku ilmiah, jawab dengan ilmiah. Jadi misalnya mereka menjawab, oh ya tahun KKN-nya tadinya 83 berubah 85. Nah itu jawaban ilmiah dari mereka misalnya. Oh ya gitar listrik bisa dimainkan di desa tanpa listrik misalnya. Nah itu jawaban dari mereka misalnya begitu. Ya jadi kami dan itu akan menjadi kado cantik pada peringatan hari Minggu tanggal 17 Agustus. Sehari sudahnya, insya Allah Pak Kosidudin, Pak Petrus, dan teman lain, saya akan mohon izin untuk juga mendeklarasikan bersama sahabat-sahabat purnawirawan dari Ngayogyakarta Hadiningrat, dari Jogja, bahwa akan ada statement, akan ada sabda dari kota Yogyakarta pada tanggal 18 Agustus tahun 2025. Jadi izin saya Sabtu masih saya Minggu masih di Senin, saya sudah akan ke Jogja. Jadi artinya itu insya Allah akan memperkuat bagaimana nanti kalau Presiden Republik Indonesia bersikap, maka Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sudah akan bersikap juga terlebih dahulu, ya, untuk mendukung soal ijazah palsu ini. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kalau kita melihat bagaimana Luhut Binsar Panjaitan ya menyindir Roy Suryo, Dr. Tifa, Resmond, dan kawan-kawan, ini terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi yang digugat oleh pihak-pihak Roy Suryo. Dan kalau kita melihat bagaimana pernyataan dari Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan kita masih saja mengurus ijazah, kemudian ya orang-orang yang intelektual yang menggugat ijazah tersebut. Kemudian ya Roy Suryo juga kita tahu bahwa beliau ini adalah orang yang intelektual, ya orang yang berpendidikan, makanya dia ingin supaya ijazah itu benar-benar dibuktikan. Dan kalau kita melihat bagaimana pernyataan Luhut lagi yang mengatakan apa sih sumbangsihmu terhadap bangsa dan negara ini seolah-olah apa yang dilakukan oleh para penggugat ijazah Jokowi ini ya, Roy Suryo, Dr. Tifa, kemudian Dr. Resmond, itu tidak mempunyai sumbangsih apapun. Makanya Luhut Binsar Panjaitan itu seringkali bertanya dengan nada sombong ya, apa sih sumbangsihmu terhadap bangsa dan negara ini ya. Seolah Luhut sajalah yang mempunyai sumbangsi, seolah Luhut saja yang mempunyai jasa terhadap bangsa dan negara. Ya, saya kira semua bangsa dan negara adalah mempunyai atau masyarakat pasti mempunyai sumbangsih terhadap bangsa dan negara. Apalagi mereka-mereka ini yang punya pekerjaan yang baik ya, mereka Dr. Tifa, Roy Suryo, Dr. Resmond, dan kawan-kawan ini kan orang-orang yang bukan sembarangan. Mereka mempunyai pekerjaan, mereka mempunyai perusahaan misalnya, ya semua itu pasti ada pajaknya. Ya. Mereka
membayar pajak terhadap negara ini ya, pajak rumah, pajak kendaraan, pajak dari gaji mereka, ya kan, dan lain-lain. Itu adalah bentuk sumbangsih masyarakat ya. Bahkan masyarakat yang paling kecil pun itu memberi sumbangsih terhadap bangsa dan negara kita dari pajak ya. Setidaknya adalah pajak PBB, pajak bumi dan bangunan. Itu adalah sumbangsih terhadap negara. Walaupun nilainya kecil misalnya, itu adalah sumbangsih ya. Jadi Luhut kalau misalnya selalu mengatakan apa jasamu terhadap bangsa dan negara, seolah-olah dia saja yang berjasa ya kan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.